Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah masjid Al-Bidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih dipilih menjadi seorang muslim dan muslimah, ditambah lagi dengan limpahan nikmat dunia jamaah sekalian, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia di dunia, insyaallah selamat di akhirat. Jamaah sekalian, pilihan Allah kita menjadi hamba yang berlimpah nikmat ini adalah pilihan yang tanpa ada, ya, bukan berarti tanpa tujuan. Jadi bukan berarti tanpa tujuan, tapi semua adalah karena ada hikmahnya. Oleh karena jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita harus benar-benar mensyukurinya dengan kita selalu gunakan semua nikmat Allah untuk ibadah kepada Allah. Nikmat ini jamaah sekalian tetap terus ada pada kita bukan karena, ya, kehebatan kita, mampunya kita menjaga kesehatan, pintarnya kita jamaah sekalian, ya, menghindari hal-hal yang membuat kita terhindar penyakit, ya, terhindar dari musibah jamaah sekalian, bukan karena itu. Bukan juga karena jabatan kita, bukan, dan lain-lain. Tapi semua karena Allah yang menghendaki. Dan setelah itu Allah ingin melihat apakah kita termasuk hamba yang istiqomah di atas agamanya atau tidak, ya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Dan semoga kita masuk ke dalam pengikut Nabi yang terus bersabar meniti jalan yang mulia sampai ajal mati menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan sejenak hati kita. Kita akan lanjutkan kajian tentang bab fikih adzan. Sebelum kita menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang hendaknya kita lakukan dan kita baca selepas adzan, kita juga, ya, hendaknya kita mempelajari jamaah sekalian tentang tata cara adzan. Ternyata tata cara adzan itu ada 3 cara jemaah sekalian. Tidak seperti satu cara yang kita sudah pahami bersama dalam dunia Islam, dan semua masing-masing ada dasar dalilnya. Yang pertama jemaah sekalian, tata cara adzan. Dan ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, yaitu kalimat adzannya berjumlah 15 kalimat. Kalimat azannya berjumlah 15 kalimat. Ya. Itu dengan adanya ini kalau 15 kalimat ini seperti biasa, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi 4, membaca 4 takbir. Asyhadu alla, selain itu 2 jemaah sekalian. Seperti yang kita dengar jemaah sekalian, ya. Jadi takbirnya 4. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah 15. Nah, ini berdasarkan hadis ya Mas sekalian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya. Dan ternyata azan ini adalah azan, ya, yang pernah diajarkan oleh malaikat di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid. Masih ingat ya Mas kalian kisah adzan? Itu adalah berasal dari kisah mimpinya seorang sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi ketika kaum muslimin, ya kita ulangi lagi Pak.
kaum muslimin tidak sepakat. Jadi setelah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, kaum muslimin itu kalau ingin melakukan sholat berjamaah di masjid itu nggak ada yang manggil azan jamaah sekalian, belum ada yang manggil azan. Ya mereka memperkirakan waktu. Oh ini sudah tergelincir matahari waktu itu kita ke masjid, rame-rame ke masjid. Ini bayangan sudah 2 kali dari benda aslinya, berarti ini waktu asar. Ini waktu asar gitu ya. Jadi demikian jamaah sekalian. Atau misalnya bayangan sudah sama seperti bendanya ini waktu asar. Kalau waktu asar yang afdol itu jamaah sekalian yang kedua ini ya. Jadi bayangan itu sudah sama dengan benda aslinya. Dan seterusnya ketika sudah terbenam maghrib dan seterusnya. Jadi melihat fenomena alam jamaah sekalian. Itu awal dia. Tapi akhirnya mereka kumpul-kumpul, gimana kalau kita panggil seperti orang-orang Nasrani aja memanggil umatnya untuk beribadah, yaitu dengan menggunakan kentongan. Mereka kan kentongan ya mas sekalian, kentongan gitu ya. Walaupun kentongannya sekarang bisa diwujudkan menjadi lonceng gitu ya. Kemudian ada lagi usul ini aja pakai trompet seperti trompetnya Yahudi. Biasanya ketika datang waktu sholat ditrompetin, trompet gitu ya, gitu. Ada lagi jamaah sekalian yang mengusulkan kita nyalakan api saja seperti apinya orang-orang Majusi, sehingga api itu asapnya membumbung tinggi bisa dilihat oleh semua kaum muslimin. Namun usulan-usulan seperti itu tidak ada yang disepakati. Udah akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Ada satu sahabat Nabi diimpikan azan oleh malaikat di dalam mimpinya. Ya tentu saja malaikat yang berwujud dalam mimpinya itu adalah malaikat yang menjelma menjadi laki-laki, menjadi manusia, Pak. Diajari azan, habis itu dikasih tahu kepada Nabi, oh innahu ru'ya haqqin, itu mimpi yang benar. Ajarkan kepada Bilal karena dia suaranya lebih panjang. Suaranya lebih panjang juga lebih keras daripada kamu, dah. Jadi demikian. Itu tata cara azan yang pertama. Kemudian tata cara azan yang kedua itu berjumlah 17 kalimat. Kalau tadi berapa jamaah sekalian? 16. Tadi 15 maaf. Ini 17 kalimat ya mas kalian ya. Jadi 17 kalimat. Nah tata caranya gimana 17 itu? Ya tata cara 17 kalimat yaitu seperti yang lalu ya mas kalian ya. Seperti yang lalu, cuma takbirnya 2 kali saja di awal. Mohon maaf ya, kalau yang kedua itu 19 bahkan. Maaf ya. Jadi yang kedua adalah 19. Dan ini ternyata adalah mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i jemaah sekalian. Jadi mazhab Asy-Syafi'i itu adzannya 19 kalimat. Loh kok bisa banyak? Lebih banyak 4 ya mas sekalian. 4 kali dibandingkan ya 4 kalimat ya dibandingkan ya sebelumnya. Ya kalimat yang 4 lagi tambah tuh gimana? Ternyata jemaah sekalian tata caranya adalah seperti sebelumnya yang pertama, yaitu 15. Ditambah lagi ternyata kalimat azan syahadat untuk Allah dan Rasulnya itu ada 4 kali ya mas sekalian. Nah tata caranya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada 2 kalimat syahadat ini yang dibaca 4 kali itu dibaca pelan oleh muadzin. Setelah itu jamaah sekalian, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah gitu Pak. Dan seterusnya sampai selesai. Jadi ternyata yang 4 tambahan itu dibaca pelan. Bisa difahami jamaah sekalian? Ini sebenarnya mazhab Asy-Syafi'i dan juga dasar hadisnya ada. Itu dalam riwayat Imam Abu Dawud juga dan juga At-Tirmidzi rahimahumallahu taala dan lainnya. Ini sebenarnya yang populer di dalam mazhab Asy-Syafi'i, tapi tidak populer di negeri kita. Ya boleh juga Pak diamalkan gitu. Jadi suatu saat setelah selesai takbir, kok muadzin nggak ngelanjutin lagi, lama gitu ya. Berarti dia sedang mengucapkan itu pelan-pelan. Ya gitu ya. Kita ulangi Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai sama. Nah, demikian. Kemudian jamaah sekalian, ada lagi tata cara yang ketiga yaitu 17. Tata cara yang ke-17 jamaah sekalian seperti tadi di atas ini yang kedua. Tata cara yang ketiga sama seperti yang kedua, cuma bedanya takbir di pertama itu cuma 2. Contohnya gini Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai seterusnya sama. Cuma bedanya itu doang. Jadi takbir di awal cuma 2, jadi tidak 4 ya Mas sekalian. Nah ini adalah berdasarkan riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim, dan ini adalah mazhab yang diambil oleh Imam Malik dan juga 2 murid dari Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita bisa jadi jamaah sekalian, jadi semuanya itu 2 Pak. Jadi yang tata cara yang keberapa? Ketiga ini, karena 17, jadi semuanya 2 saja, kecuali kalimat yang terakhir, la ilaha illallah 1 kali. Ya demikian. Nah jadi mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mungkin ya berkunjung ke negeri yang bermadhab Maliki. Itu negeri-negeri yang ada di daerah Afrika Utara jangan sekalian. Mulai dari Aljazair, Tunisia, Maroko itu, kemudian Sudan. Semoga Allah perbaiki kondisi Sudan. Semoga Allah mendamaikan ya kaum muslimin yang ada di Sudan. Ya. Kemudian Mauritania jamaah sekalian dan lain-lain pokoknya daerah Afrika Utara itu. Itu adzannya ternyata mengambil yang ketiga ini jamaah sekalian. Intinya adalah semua ada dasarnya. Dan gak usah saling menyalahkan kalau ada dasar. Baik, seperti itu ya Mas sekalian. Kemudian tentang masalah adzan taswib, yaitu tambahan as-salatu khairum minan naum, itu ternyata hanya ada dalam salat subuh saja. Hanya ada dalam salat subuh saja, adapun yang lain tidak. Walaupun alasannya terkadang orang melakukan tidur siang sebelum zuhur. Boleh nggak kita mengumandangkan as-salatu khairum minan naum? Jawabannya nggak boleh. Jawabannya nggak boleh ya Mas sekalian, karena tidak ada dasar dalilnya. Ya tidak ada dasar dalilnya. Dan itu masuk dalam bid'ah jamaah sekalian. Dalam bid'ah ya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Al-Baihaqi rahimahumullah taala. Jadi Umar bin Khattab suatu saat memasuki masjid yang ternyata ketika dia masuk masjid ya Mas sekalian, dia mendengar seorang laki-laki membaca taswib untuk azan zuhur. Jadi pas azan zuhur dibaca as-salatu khairum minan naum. Paham enggak jemaah sekalian? Terus akhirnya Umar keluar. Ditanya Umar, "Aina? Kemana?" Kemudian Umar berkata, "Akhrajatnil bid'ah." Yang membuat saya keluar dari masjidnya adalah bid'ah. Itu apa itu azan begitu? Nah, seperti itu jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian. Setelah kita selesai azan, yaitu pas kita azan jemaah sekalian, ini ada sunnah-sunnah yang harus kita, bukan harus ya, maksudnya selayaknya kita sebagai hamba Allah ketika mendengar kalimat yang mulia ini jemaah sekalian, kita menjadi hamba Allah yang benar-benar merutinkan sunnah-sunnah berikut ini. Yang pertama jemaah sekalian, ini sunnah yang dianjurkan bagi orang yang mendengarkan azan. Yang pertama adalah at-tardidu sirran khalfal muadzin. Setelah muadzin mengumandangkan kalimat-kalimatnya per kalimat, maka dianjurkan kita juga mengulangi Pak. Mengulangi secara pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Jadi begitu ya Mas sekalian. Karena berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza sami'tumul muadzin, fa idza sami'tumun nida, faqulu mislama yaqulul muadzin." Jadi kalau kalian mendengarkan muadzin, mendengarkan kumandang azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Selesai Pak. Mulai dari awal sampai akhir ucapan muadzin begitu kita ikuti.
Namun ada dua pengecualian. Ada pengecualian. Apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jangan kita jawab yang sama. Hayya 'alas shalah, kita diajak salat, kita juga ucapkan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Enggak begitu, salah. Ya. Jadi keumuman hadis Nabi di atas, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini adalah hadis yang umum. Ya. Namun ternyata ada hadis yang khusus yang mengajarkan kita kalau hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita jawab apa jemaah sekalian? La haula wala quwata illa billah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud. Kita lihat jemaah sekalian keutamaan mengulang-ulang di belakang muadzin dengan samar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar." Apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, kita juga berkata Allahu akbar. Hadirkan jemaah sekalian, kita sedang membesarkan dan mengagungkan Allah. Menganggap semua itu enggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Semua itu kecil, yang maha besar, paling besar adalah Allah. Allah lebih besar dibandingkan segala sesuatu. Termasuk lebih besar dibandingkan urusan kita, kerjaan kita, Pak. Nah, kalau dengar itu kita harus tahu, kerjaan saya sepenting apapun itu masih kecil dibandingkan Allah dan mendatangi panggilannya. Itu kita harus hadirkan jemaah sekalian. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, dia juga berkata asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita diajak salat, Pak, mari kita salat, hayya 'alas shalah. Ayo kita mendatangi salat. Kemudian jawaban kita gimana, Pak? La haula wala quwata illa billah. Tiada upadaya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Apa artinya, Pak? Maksudnya tidak ada, maksudnya la haula itu la haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatillah wala quwwata 'ala ta'atillahi illa bima'unatillah. Itu maknanya, Pak. Itu kalau di bedah jemaah sekalian. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tiada upaya, jadi tidak ada upaya untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah melainkan dengan penjagaan dari Allah. Orang kalau sudah berhadapan dengan maksiat, kok dirinya kuat, Pak, menghindarinya, enggak mau melakukannya, itu karena Allah yang menjaga. Bukan karena semata-mata kemampuan dia, kemauan dia dan ilmu dia, bukan, Pak. Sebab betapa banyak orang yang kuat, mampu dan punya ilmu, tapi ternyata dia enggak kuat di hadapan maksiat, Pak. Ya kelepok-kelepok ya Mas sekalian. Karena ditawari duit 100 juta misalnya, 1 miliar, suruh tanda tangan namun ternyata tidak resmi, masuk korupsi dia. Yang membuat itu adalah karena Allah yang menjaga kita ya Mas sekalian. Kemudian wala quwata 'ala ta'atillahi illa bima'unatillah. Tidak kekuatan untuk bisa taat kepada Allah melainkan dengan pertolongan dari Allah. Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita bisa bangun subuh padahal itu termasuk ibadah yang berat, Pak. Termasuk yang terberat apalagi bagi orang munafik. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa mudah, bisa ringan Bapak Ibu? Ya, melaksanakan ketaatan yang lain ringan, puasa di waktu yang berat gitu ya, waktu kemarau ya Mas sekalian. Kenapa kita bisa melakukannya? Haji begitu mahal, kenapa bisa melakukannya? Ya, kemudian zakat diminta setiap tahun karena kita kaya jamaah sekalian. Kenapa kita bisa? Itu semua karena Allah yang menolong kita. Bukan semata-mata kita mau, kita mampu, kita punya ilmu, enggak Pak. Tapi kalau Allah tidak tolong enggak bisa. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Makanya kita berkata kita kembalikan semua, saya bisa datang sholat itu karena memang Allah yang menolong. Makanya kita berkata pas la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah. Qala la haula wala quwata illa billah. Kemudian kalau muadzin berkata la haula hayya 'alal falah, ayo mendatangi kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan. Itu masuk mendatangi salat, Pak. Tidak ada falah pas lagi dikumandangkan azan. Terus kita tetap terus kerja, Pak, sampai habis waktu kita enggak salat-salat. Enggak ada falah, Pak.
Yang adalah syaqqa. Syaqqa itu apa? Kesengsaraan jemaah sekalian. Jadi kemudian kita berkata lagi la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Nah, dari awal sampai akhir diikuti kalimat muadzin ya, min qalbihi, dan dia mengucapkan itu dari hatinya, Pak. Yang mendengar mengucapkan muadzin demikian itu dari hatinya. Dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Loh, luar biasa kan, Pak? Kita hayati artinya. Dan itu memang pernyataan saya mengikrarkan setiap kali ada azan. Maka balasannya adalah dia masuk surga. Kalau kita hayati artinya, dan itu berasal memang dari lubuk hati kita yang paling dalam. Memang saya akui kalimat seperti itu. Masuk surga, Pak. Wah, enak. Nah, demikian. Makna masuk surga itu, jemaah sekalian. Kita dapat poin masuk surga. Nanti kalau ada amalan lagi, poin masuk surga lagi, itu kita kumpulin ya mas sekalian, sehingga poin-poin masuk surga itu besar dalam diri kita. Sebab di sana bisa jadi kita melakukan poin-poin atau sebagian poin yang membuat kita masuk neraka. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Ya, nanti akan melihat mana poin yang paling banyak. Kalau yang masuk surga insya Allah dimaafkan, itu yang masuk neraka. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya khusus dua kalimat hayya 'alatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jamaah sekalian, itu dikhususkan untuk dibaca la haula wala quwwata illa billah ya. Nah. Kemudian kalau muadzin lagi salat muadzin mengumandangkan azan subuh, ada kalimat as-salatu khairum minan naum, apa yang diucapkan, Pak? Nah, ini jihad yang harus kita ingat ya Mas sekalian. Adapun ucapan sebagian kita berkata shadaqta wa bararta, ternyata tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskannya. Nah, berarti kembali kepada hadis Nabi secara umum, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Seperti itu ya Mas sekalian. Yaitu kita berkata as-salatu khairum minan naum. Kita berkata gimana, Pak? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sama, Pak. Beda kalau tadi kita berkata hayya 'alas shalah, kita berkata hayya 'alas shalah, itu kayak penghinaan, Pak. Ayo salat. Ayo salat. Ayo datangi keutamaan. Ayo datangi keutamaan. Jadi kayak mirip penghinaan, Pak. Makanya kita berkata kembalikan kepada Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau ini, Pak, enggak ada penghinaan. Salat itu lebih baik daripada salatu khairum minal naum, lebih baik daripada tidur. Ya demikian, sama kita ucapkan. Jadi ada pun ucapan shadaqta wa bararta itu sebaiknya ditinggalkan. Kita ngikut keumuman hadis Nabi saja. Ya, karena enggak ada kekhususan untuk itu, ya. Enggak ada hadis Nabi yang menjelaskan khusus seperti hayya 'alas shalah dibaca dengan la haula wala quwwata illa billah, maka saat itu keumuman kita baca as-salatu khairum minan naum juga. Ada lagi jamaah sekalian tentang hal ini, menjawab panggilan atau mengulangi ya ucapan muadzin. Yaitu ketika dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam hadis yang lain ternyata kita boleh mencukupkan dengan berkata wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa ana. Maksudnya saya juga begitu, saya juga menyaksikan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ana. Apa arti wa ana tadi, Pak? Saya juga, bahasa kita. Wa ana, saya juga menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini berdasarkan hadis. Oh, ini ada hadisnya, Pak. Pokoknya kalau ada hadis enak, Pak, nurut aja kita. Yaitu riwayat Imam Al-Bukhari. Berarti dalam kitab sahih beliau jemaah sekalian. Ya, Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Jemaah sekalian, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau duduk di atas mimbar. Muadzin mengumandangkan azan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muawiyah berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, Muawiyah berkata wa ana. Muadzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muawiyah berkata wa ana.
Tahu kan ana Pak ya, tambahin wawu aja, wa ana. Kemudian setelah muadzin selesai mengumandangkan azan, Muawiyah berkata, "Ayyuhan nas, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis hina udzinal muadzin atau inna adzanal muadzin yaqulu ma sami'tum minni min maqalati." Wahai manusia, wahai kaum muslimin, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ini. Maksudnya di atas mimbar saat kumandang azan, beliau mengucapkan ucapan yang kalian dengar dari saya tadi. Berarti boleh ya mas kalian disingkat wa ana. Bisa ya mas kalian kita praktek hadis ini. Saya pura-pura muadzin. Antum menjawabnya wa ana saja. Ayo Pak ya. Kalau biasa yang lain kan udah biasa tuh ya. Asyhadu an la ilaha illallah, diulangi lagi. Ya kita praktekkan. Antum praktekkan Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan asyhadu an la ilaha illallah Pak. Antum praktekkan wa ana gitu aja Pak. Nah gitu ya. Ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa ana. Aku juga. Hadirkan hati itu Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ana gitu doang Pak. Bisa ya. Boleh yang kalimat sama, boleh juga wa ana. Jadi dua sama-sama ada dasar dalil. Boleh. Itu yang pertama jemaah sekalian, sunnahnya kita mengulangi. Nah kalau sudah bisa mengulangi, maka sebaiknya kita nggak ngobrol. Pas lagi adzan nggak ngobrol. Tapi kalau ngobrol gimana? Ya nggak dosa juga. Tapi ketika muadzin selesai Pak, ya kita ngulangi. Kan biasanya kan kalimat adzannya panjang tuh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas lagi di tengah kata itu kalimat itu, ya kita ngobrol. Dengerin, bangun gitu. Wudu dulu. Nah, ngomong apa aja nggak apa-apa, nggak dilarang jemaah sekalian. Tapi setelah selesai suaranya setiap kalimat kita ngucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu ya, itu boleh. Jadi sebaiknya tidak ditinggalkan Pak. Soalnya poinnya masuk surga Pak. Poin masuk surga 5 waktu itu kalau kita bisa ambil lebih baik. Nah, ada kajian berhenti dulu sebentar. Ada apa lagi Pak? Pokoknya berhenti dulu. Ya, yang penting kita mengucapkan itu. Nah, tapi ini azan langsung Pak ya, bukan azan di HP. Karena ada aplikasi itu ngingetin dengan azan itu full gitu. Atau nggak ada sunnahnya itu ngikutin di situ ya mas kan. Hanya itu fungsinya sebagai pemberitahuan ini sudah waktunya sholat. Sebenarnya sebab kalau di dalam kantor nggak kedengar itu azan di luar. Ya sudah kita masang untuk bisa mengingatkan kita, sudah waktunya sholat. Ya nggak apa-apa juga, bagus Pak. Karena memang Allah memberikan kita nikmat HP itu agar mengingatkan kita untuk ibadah. Masa sih untuk ngingatin ibadah nggak bisa di situ Pak, ya. Berarti kita tidak bersyukur dengan nikmat HP itu tadi ya. Yang kedua jemaah sekalian disunahkan as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa su'alul wasilati lahu ba'da faraghil muadzin. Setelah muadzin selesai azan, maka jemaah sekalian disunahkan kita membaca salawat Nabi dan juga meminta wasilah untuk beliau ya di dalam doa itu tadi. Kita lihat ya mas kalian, hadis Nabi yang mulia bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Ketika kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, sama Pak. Kecuali tadi la haula wala quwata illa billah. Tsumma shallu alaihi, kemudian ucapkanlah salawat untukku, bacalah salawat untukku. Makna salawat apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah kita mendoakan agar Nabi itu diampuni, dirahmati, diridhoi dan disanjung di kalangan penduduk langit. Itu makna salawat. Ya Allah salawatilah Nabi. Maksudnya itu tadi kita minta 4 permintaan sekaligus itu tadi Pak. Ya. Jadi kemudian bacalah salawat. Kemudian fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Sebab siapa saja yang baca 1 kali sholawat untukku, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersholawat juga untuk dia sebanyak 10 kali lipat. Balasannya 10 kali lipat ya mas kalian.
Ini menunjukkan kemuliaan Allah kepada nabinya. Karena siapa saja yang memuliakan nabinya, Allah balas 10 kali lipat. Nah, begitu Pak. Enak Pak ya. Ternyata kita menyolawati Nabi, Allah menyolawati kita. Nah kalau Allah menyolawati kita, bukan berarti Allah minta, karena nggak ada yang diminta oleh Allah, karena Dia yang punya semua. Maka Allah juga akan merahmati kita, mengampuni kita, meridhoi kita, Pak. Dan juga menyanjung di kalangan penduduk langit. Karena hakikatnya, jemaah sekalian, yang kita ucapkan adalah ternyata itu zikir. Sebab hamba yang ahli zikir, jemaah sekalian, itu adalah hamba yang disanjung di kalangan penduduk langit, disebut-sebut oleh Allah, dibanggakan di kalangan penduduk langit. Sehingga kalau dibanggakan oleh Allah di kalangan penduduk langit, orang itu bisa viral di kalangan penduduk langit, jemaah sekalian. Walaupun di kalangan penduduk dunia nggak ada yang kenal, Pak. Siapa sih dia? Tapi buat apa bagi kita jemaah sekalian? Dikenal di kalangan penduduk bumi, namun ternyata di akhirat sama sekali nggak dikenal kebaikannya, melainkan keburukan saja. Nauzubillah. Ya seperti itu jemaah. Nggak masalah bagi kita. Soalnya nyari follower sehingga kita bisa menjadi orang yang viral itu nggak mudah jemaah sekalian. Itu orang pilihan. Orang pilihan yang kerjaannya begitu doang. Ya, atau yang aneh-aneh, Pak. Melakukan hal yang aneh-aneh, bahkan yang berdosa sekalipun mau dia itu. Ya, jadi demikian ya, kita nggak perlu seperti itu. Kemudian lanjutnya, tsumma sallallahu liyal wasilah, fa innahu manzilatun fil jannati la tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Wa fa arju an akuna anahu, faman sa'ala liyal wasilah halatlah alaihi syafa'ah. Jadi setelah kita baca salawat Nabi, Pak, minimal kita baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita berkata la ilaha illallah. Habis itu kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh sampai innaka Hamidum Majid, lebih baik. Atau minimal kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Kita disuruh kata Nabi kemudian mintalah wasilah untukku. Nah di dalam doa yang tadi kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammad danil wasilah. Ya. Kemudian kalian mintalah kepada Allah wasilah untukku. Karena wasilah itu adalah kedudukan di sorga yang tidak selayaknya didapat melainkan bagi seorang hamba dari hamba-hambanya. Dan saya berharap hamba tersebut adalah aku. Maksudnya kalau Nabi berharap pasti Nabi. Jadi wasilah itu kedudukan yang tertinggi, Pak. Kalau di hotel itu penthouse-nya aja Pak sekalian. Nabi-nabi yang lain itu, Nabi dan Rasul yang lain itu berada di bawahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling tinggi nggak ada yang didapatkan, nggak ada yang mendapatkannya melainkan hanya beliau seorang. Ya seperti itu jemaah sekalian. Maka siapa saja yang meminta kepada Allah wasilah untukku, itu makna wasilah Pak ya. Wasilah itu tempat kedudukan tertinggi, kedudukan tertinggi, derajat yang paling mulia dia. Maka turunlah syafaat untuk dia di hari kiamat. Ternyata kalau kita mendoakan wasilah untuk Nabi, maka kita dapat syafaat. Jadi doa habis adzan keutamanya adalah membuat kita mendapatkan syafaat ya Mas sekalian. Ya, jadi demikian. Nah, kalimat doanya seperti yang antum sudah hafal. Yang penting itu pendalaman, Pak. Jadi setelah habis adzan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Wahai Allah, ya Allah, wahai Rabbnya panggilan yang sempurna ini, maksudnya azan. Karena Allah juga Tuhannya dan panggilan apa? Tuhannya, Rabbnya, pemiliknya panggilan yang sempurna ini. Wassalatil qaimah, dan Tuhannya salat yang akan ditegakkan ini. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah Muhammad wasilah dan keutamaan. Keutamaan mengalahkan seluruh makhluk maksudnya. Wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Dan bangkitkanlah Nabi pada
tempat yang dipuji yang telah engkau janjikan. Maksudnya kita mohon agar Nabi pada hari kiamat nanti dibangkitkan pada tempat yang paling mulia yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh makhluk yang ada. Yang nabi-nabi itu tidak bisa memberi syafaat kepada seluruh makhluk, Pak. Hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang hanya bisa memberikan pada seluruh makhluk. Jadi Nabi bisa memberikan syafaat tidak hanya kepada umatnya, Pak, tapi kepada seluruh makhluk yang ada. Luar biasa. Itu disebut syafaat uzma, syafaat terbesar, teragung. Ya. Maka kalau sudah demikian kata Nabi, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Rutinkanlah jamaah sekalian. Karena ketika itu hamba yang terdekat dengan Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh syafaat Allah lewat beliau. Ya. Dan sangat lebih baik jamaah sekalian, doanya hadis yang sahih itu berhenti sampai mahmudanil ladzi wa'attah. Enggak usah ditambahin innaka la tukhliful mi'ad karena memang ada riwayatnya tapi riwayatnya lemah. Maka tidak usah kita amalkan. Nah, kemudian tidak ada tambahan lagi, Pak. Ati Muhammadanil wasilah. Wasilah wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Enggak perlu, Pak. Karena tambahan wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah, kemuliaan dan derajat yang tinggi, itu sudah diwakili dari kalimat wasilah, enggak perlu, Pak. Jadi karena Nabi sudah ngajarin itu sebaiknya enggak usah ditambahin. Ya, ini terbaik, yang afdal seperti itu. Ya, Nabi sudah memberi ajaran kita seperti itu, maka ya itu sudah mencakup semua. Sebab yang disampaikan Nabi itu disebut jawami'ul kalim ya Mas kalian. Kalimatnya singkat, itu ternyata mengandung makna yang sangat banyak, padat makna. Jadi kita nggak perlu nambahin, itu yang terbaik. Nah, jadi ahati Muhammadanil wasilah wal fadilah titik atau koma. Wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah. Boleh juga wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'atah. Boleh. Jadi sama-sama. Jadi pakai al atau pakai tanwin pun boleh. Bisa Pak ya? Yang biasa Bapak rutinin bacanya gimana terakhir? Wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'atah. Boleh. Atau wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atah. Boleh juga. Kalau disambung wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah, boleh. Ya, jadi demikian. Bisa dipahami jamaah sekalian? Bisa ya? Jadi setelah habis azan selesai kita mengucapkannya itu ya. Maka saat itu jamaah sekalian jangan langsung ke doa habis azan, tapi kita baca shalawat Nabi dulu, sunnahnya begitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, minimal itu. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qaimah dan seterusnya. Yang ketiga, sunnah yang ketiga, asyhadatu bil wahdaniyah war risalah war ridha billahi wa rasulihi wa dinihi. Yaitu ternyata ada tambahan doa Pak setelah habis azan. Ya. Yaitu tambahan doa yang berisi persaksian akan keesaan Allah dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ridha kepada Allah sebagai Tuhan, ya Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Banyak sekali Pak yang meriwayatkan hadis ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin. Siapa yang berkata saat dia mendengarkan azan, maksudnya setelahnya Pak ya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ketika mendengar azan dia mengucapkan ini Pak, maksudnya setelahnya, wa ana asyhadu an la ilaha illallah, dan aku juga bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang tiada kuasa, tidak kuasa, tiada sekutu bagi dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan.
itu diucapkan Pak, tambahan zikir sehabis azan, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Loh, belum sholat Pak, dosanya udah diampuni, enak kan Pak? Belum sholat itu padahal, belum sholat sama sekali gitu ya. Jadi demikian. Bisa Pak ya, kita ikuti Pak, mohon diikuti Pak ya. Doanya berbunyi, wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ayo Pak. Wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, terusannya antum hafal insyaallah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ya, seperti ini cuma 3 kalimat saja Pak. Wa anna asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu Pak. Luar biasa ya. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Ya. Yang ngomong juga bukan cucunya Nabi, tapi Nabi kita sendiri ya. Kakeknya yang ngomong jamaah sekalian ya. Nah. Kemudian ada lagi disunnahkan jamaah sekalian. Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Disunnahkan antara adzan dan iqamah. Itu kita berdoa kepada Allah. Sebab doa ketika itu dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan lainnya, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamati fad'u. Jadi doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Maka kalian berdoalah kepada Allah. Apalagi doa antara azan dan iqamah itu kita baca pas di dalam sholat juga. Dalam sholat qobliyah kita Pak. Dan itu juga di dalam sujud kita, luar biasa. Tambahan 2 ya, momen mustajab antara adzan dan iqamah dan momen ketika kita sujud, luar biasa Pak. Ya, cuman kalau di dalam salat hendaknya antum pakai bahasa Arab. Ya doa-doa kecil aja yang ringan yang kita bisa hafal sehari-hari Pak. Rabbana atina fid dunya rabbighfirli wa liwalidayya ya muqallibal qulub. Atau meminta rezeki, Allahumma rzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban. Atau doa apa lagi Pak yang pendek? Rabbi zidni ilman nafi'a. Boleh Pak. Itu kan pendek-pendek. Atau antum baca apa Pak? Ya Rabbana la tuzigh qulubana dan lain-lain. Boleh. Itu kalau sholat sunnah sendiri bebas doanya Pak. Tapi kalau sama imam, ya maka saat itu kita ngikut imam. Imam sudah naik, ya gitu jangan doa mulu Pak, nggak boleh. Imam sudah tasyahud, tasyahudnya udah sampai tengah Pak, gitu. Dia masih duduk aja, masih sujud aja gitu ya. Ini tidak boleh. Tapi kalau sholat sunnah sendirian bebas Pak, ya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi. Perlu diingat ya Pak sekalian, kenapa ya doa antara adzan dan iqamah itu dikabulkan? Karena pintu langit dibuka jemaah sekalian. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadal munadi futihat abwabus samai wastujibad du'a." Ketika kumandang muadzin didengar, kita muadzin sudah mengumandangkan azan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa dikabulkan oleh Allah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kondisi demikian kita berdoa. Nah kalau sudah demikian itu ya Mas, dan ini berlaku bagi orang yang sholatnya di rumah atau di masjid. Di rumah contohnya ibu-ibu, itu termasuk waktu mustajab juga. Makanya yang terbaik ketika adzan itu kita segera apa aja Mas kalian? Segera wudu. Kemudian kita sholat sunnah, habis itu kita berdoa kalau ada waktu. Jadi karena momen antara adzan dan iqamah itu berlaku bagi yang di masjid maupun yang di luar masjid juga. Dan di sini kita nggak boleh jamaah sekalian, ya kita memaki-maki orang, melaknat jamaah sekalian, mendoakan buruk kepada orang lain atau kepada apapun. Karena jangan sampai doa buruk kita itu ternyata di waktu mustajab ternyata ya menepati momen mustajab ternyata Allah kabulkan yang akhirnya adalah penyesalan. Seperti itu jemaah sekalian, kata Nabi,
kepada kita semua. Jangan kita mendoakan jelek kepada anak kita, mendoakan jelek kepada harta kita, Pak. Mendoakan jelek kepada pelayan kita, punya pembantu mungkin salah mulu kerja, dilaknati, Pak, disumpah serapah, ini tidak boleh. Dan lain-lain, ya, demikian. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah selesai muadzin, selesai apa tadi? Selesai azan, maka kita dilarang untuk keluar dari masjid, nggak boleh, Pak. Setelah azan selesai, kita udah di masjid ini, kita nggak boleh keluar di masjid, keluar dari masjid dalam rangka kita nggak mau ngikut sholat di masjid. Tapi kalau keluar dari masjid karena batal, ingin wudhu, ingat belum mandi janabat, oh misalnya gitu, Pak. Ingat belum mandi janabat, kan harus mandi juga ya. Gimana mandi di masjid, kan nggak bisa. Maka saat itu diperkenankan keluar, ya mas sekalian. Sebab dia ada niat untuk balik lagi nantinya. Ya, mandi berapa lama sih gitu ya. Dia akan balik lagi. Nah, oke, sampai jam berapa? Tadi antum bilang sampai jam berapa? Oke. Baik. Silakan ya mas kalian kalau ada yang mau bertanya. Oh ini dulu Pak, yang beliau yang dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di perjalanan jauh saya udah lewat dari 80 km. Iya. Saya kan harus perjalanan kosor. Jadi saya bisa nggak kalau niat saya umpamanya dari zuhur dan asar ya, dari sunat usul fardu zuhur, zaman kosor, dengan cara kalau katanya. Jadi kalau antum kosor ya 2 Pak. Iya, kalau antum mau niatnya kalau katanya apa kosorannya? Niatnya kosor 2 gitu aja. Udah. Dia niatnya kosor 2. Hah? Yang perkara katanya. Ya kalau antum mengucapkan Pak ya, itu pakai rakaat ini. Tapi yang terbaik mendingan di dalam hati aja Pak. Jamak kosor, Jam'an wa qasran. jamak kosor. Iya. Di dalam hati aja gitu ya. Iya gitu. Nah itu kan saya pakai kopiahnya sunatnya ya, sama badiah, ya kan? Pakai kopiah ada di sunat dulu atau gimana Pak? Baik. Ini pertanyaannya Mas sekalian. Antum nanya 2 berarti. Jadi kalau masalah niat, daripada antum ribet menata bahasanya Pak, antum dalam hati saja. Aku niat sholat dalam hati Pak ya. Itu kalimat itu antum menghadirkan ke hati aja. Maknanya kandungannya dalam bahasa Indonesia. Aku niat sholat zuhur dan asar 2 rakaat jamak dan qasar lillahi ta'ala. Seperti itu jamaah sekalian. Itu sudah cukup bagi kita. Dalam hati itu sudah Pak, kita hadirkan hati seperti itu. Daripada kita nyusun bahasanya susah. Ya, atau antum pakai bahasa Indonesia aja dan itu hanya di dalam hati kan. Antum bisa kan Pak menghadirkan hati itu? Bisa Pak ya? Terus sebelum itu kita baca, saya sholat sunat dulu. Nah, baik. Hukum melakukan sholat sunnah rawatib bagi musafir boleh juga, nggak apa-apa. Antum dapat kemurahan safar, antum melakukan sholat sunnah nggak masalah. Menurut mayoritas ulama boleh, karena itu tidak dibatalkan karena itu. Tapi kalau mau tahu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau safar, beliau tidaklah melakukan sholat sunnah, melainkan hanya 2 Pak, yaitu sholat sunnah sebelum subuh saja, tadi Pak ya, dan juga sholat sunnah witir. Adapun qobliyah, ba'diyah, ya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, beliau nggak melakukannya. Jadi begitu. Tadi kan nggak usah, karena nggak usah, jadi udah tadi saya niatin tadi ya, di jubur itu. Ya antum mau langsung jamak. Iya. Ya kalau jamak ya langsung ya. Jamak dan qasar 2 rakaat jamak dan qasar. Oh, dua-dua. Iya 2-2. Niatnya 2-2 langsung Pak. Asarnya juga. Asarnya juga 2. Lah antum mau jamak apa enggak? Kalau hanya qasar saja berarti antum hanya zuhur saja. Berarti asarnya nanti di waktu asar berarti. Jadi begitu. Dan ketika kita menjamaknya Mas kalian, menjamak, maka kita, ini khususnya jamak takdim, melakukan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur.
Sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Nah, dalam kondisi seperti itu kita niatkan dalam hati bahwasanya kita akan sekaligus melakukan sholat yang kedua, sholat asar atau sholat isya. Diniatkan dari awal sebelum kita melakukan sholat yang pertama itu. Jadi seperti itu. Jelas Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Jadi boleh melakukan sholat sunnah rawatib. Wallahu a'lam. Begitu Pak, jelas? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kan seperti di Villa Pertiwi itu ada 5 atau 6 masjid ya. Oh sini aja Pak. Ya, kalau nggak salah. Yang sono juga Baitur Rahman itu. Itu Baitur Rahman itu masuk sini juga nggak Pak? Villa Pertiwi sini apa? Hah? Oh gitu maksudnya. Oh yang di atas sih. Yang di sono Revolusi. Baitur Rahman. Ya yang belum ya yang di Jadi kalau dari luar itu kita belok kiri. ya betul. Itu sama kompleks tadi sama Di Sukamaju itu kan. betul. Ya, pertanyaan saya begini Ustaz. Oke. Ya, ini kan hanya nggak berlaku hanya di Villa Pertiwi lah, dimanapun itu masjid kan banyak gitu. Oke. Misalnya kita sedang berkegiatan, kemudian kita sebagai undangan, sebagai tamu, lalu tiba-tiba ada adzan, tapi adzannya itu lama-lama. Kita tahu seperti di Villa Pertiwi ini kan adzannya Al-Bidayah ini selalu kurang lebih 1 menit lebih telat dibandingkan adanya masjid yang di Bahagia. Iya. Itu penghargaan atas adzan dengan mengulang tadi itu, melaksanakan sunnah itu dilakukannya pada Masjid yang mana gitu? azan pertama atau azan masjid terdekat gitu. Oh baik. Ini pertanyaan bagus, ibu-ibu. Ada yang nanya nih bahwasannya kalau adzan ini kan banyak sholat dengan adzan, sini dengan adzan. Ada yang telat, udah selesai nih baru mulai. Kalau melaksanakan sunnah Nabi itu ketika ada muadzin kita ulangi di belakang, lalu kita ngulangin mulu dong. Ya jawabannya adalah antum ulangi masjid yang terdekat saja dengan antum. Gitu saja Pak. Jadi suaranya paling dekat berarti. Iya, sholat. Jadi masjid yang terdekat atau masjid yang akan kita hadiri panggilannya itu tadi. Sudah Pak. Adapun yang lain ya nggak usah. Kita bisa berpikir yang lain gitu Pak. Jadi demikian. Itulah hebatnya bumi ini tidak sepi dari azan Pak. Sebab belahan bumi sini selesai, udah selesai sholat, belahan bumi yang lain itu azan lagi, azan terus gitu. Jadi kalau kita bayangkan itu bumi kalau bulat itu begitu jamaah sekalian. Jadi azan terus jadi nggak berhenti. Jadi demikian. Wallahu a'lam. Ya hanya berhenti dari azan itu nanti menjelang kiamat. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat ya, jemaah sekalian, sampai tidak ada yang mengucapkan Allah Allah di muka bumi. Jadi nggak ada yang mengatakan la ilaha illallah, ada azan lagi nggak ada Pak. Udah kafir semua, udah nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya jadi gitu, udah nggak ada pengertian agama tuh. Agama apa sih? Allah tuh apa sih? Saya dapat warisan dari orang tua la ilaha illallah itu doang itu. Habis itu sholat nggak ngerti, siam nggak ngerti gitu. Itu nanti akan ada ngalami seperti itu kondisi Pak. Udah luar biasa tuh rusaknya orang, gitu ya. Nauzubillah. Silakan Pak, tadi antum. Pertanyaan kedua adalah kalau kadang-kadang itu selesai azan itu kan kita masih ada waktu gitu ya. Iya Pak. Menyempatkan untuk sholat, kemudian pengennya kan khusyuk berdoa. Doa baik di dalam sholat maupun di setelahnya gitu. Kadang-kadang itu terganggu oleh orang misalnya sebelah saya atau agak jauh begitu ngobrol. Ngobrol itu sendiri sebenarnya di antara waktu itu hukumnya bagaimana? Dan bagaimana kita menyampaikan atau apa ya supaya sama-sama enak lah begitu. Iya, masya Allah. Nah, ini pentingnya jamaah sekalian kita tahu bahwasanya taswisul musallid
Jadi mengganggu orang yang sedang sholat dengan suara kita. Jangankan dengan obrolan, dengan baca Quran kita itu nggak boleh, Pak. Sekali lagi dengan baca Quran kita itu nggak boleh. Jadi kalau ada orang kita lagi baca Quran kencang sendirian, kencangin nggak apa-apa di masjid ini, Pak. Oh, kita pengen mendekatkan diri, walaupun itu bukan waktu sholat, pengen lama-lama di masjid nggak apa-apa. Tapi ketika ada satu orang datang sholat, Pak, suara kita pelanin, Pak. Baca pelan bisa kan baca surat Al-Quran, Pak, ya. Pelan itu bisa itu. Jadi sehingga suara kita nggak mengganggu dia, nggak boleh jemaah sekalian. Ya. Dengan bacaan yang paling mulia saja nggak boleh, lalu bagaimana dengan bacaan atau obrolan, Pak? Wah, itu nggak boleh. Walaupun obrolannya nggak maksiat. Nah, demikian. Jadi pelan-pelan, hargailah orang yang sedang sholat. Jadi ternyata ada waktu kita boleh ngobrol, Pak, di masjid. Ya, waktunya ya antara adzan dan iqamah boleh ngobrol nggak? Boleh aja, tapi bisik-bisik. Pak Budi kapan berangkat? Pak Hamid, apa kabar? Gitu saja, Pak. Itu nggak ganggu gitu, Pak, ya? Nggak ganggu. Pak Hafid, kapan datang? Ah, gitu. Oh, rame itu. Ganggu, Pak, itu bisa apa? Konsentrasinya itu hilang, bacanya berubah, Pak. Jangan ya Mas kalian. Ingat itu penting itu. Jadi hargai orang yang sedang ibadah sholat, karena sholat yang paling penting itu ya. Nah makanya saran saya jamaah sekalian, ketika di masjid itu masih mengumandangkan ini nggak Pak? Tilawah ketika hari Jumat ya. Ketika ada jamaah, ketika ada jamaah sudah datang satu saja kita harus muliakan dia. Matiin itu murotal, Pak. Kan orang udah tahu itu hari Jumat, Pak. Jadi jangan murotal disetel terus sama sekalian. Itu ganggu orang yang sedang sholat, nggak boleh, Pak. Dia pengen lama-lama ngobrol dengan Allah, bermunajat pada Allah dalam sholatnya, pengen lama gitu ya. Sholat lagi, baca Quran, ingin baca sholawat untuk Nabi kita. Karena kita dipersunahkan untuk itu. Jadi satu orang, kira-kira di sini satu orang datang jam berapa, Pak? Jam 11, matiin, Pak, murotalnya. Mohon diingat itu, Pak, ya. Jadi jangan dengan 12. Lama banget ya, berarti belum datang. Intinya satu orang datang, Pak, muliakan itu. Muliakan dia, jamaah kita ini, saudara kita ini, jangan disetel lagi murotalnya. Tapi buat apa sih antum nyetel murotal sih jamaah sekalian? Karena orang baru tahu Jumatan gitu ya. Ini hari Jumat gitu ya. Ya nyetel murotal yang saran saya murotal yang jangan cepat suaranya kalau mau gitu ya. Terus murotal yang bacaan sehari-hari aja yang juz amma aja, Pak. Yang biar orang tuh bisa mendengar, oh bacanya itu ada dengungnya tuh. Bacanya yang pelan gitu ya. Tapi kita sudah jam 11 atau ketika satu jamaah datang, matiin, Pak. Nah, ini harus jadi, karena yang harus kita taati Nabi, Pak. Masih ingat jamaah sekalian ketika sahabat Nabi dan Nabi kita SAW itu sedang iktikaf di masjid. Nabi SAW mendengar para sahabat itu baca keras Al-Quran dalam sholat mereka masing-masing. Dibaca keras, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang lain juga sedang sholat baca Quran juga, karena gak pengen keganggu dengan suara ini, akhirnya dikencangin juga, Pak. Soalnya begitu saing-saingan, Pak. Terus Nabi akhirnya di masjid, sama-sama di masjid juga. Nabi membuka tirainya. Inna kullakum munajin rabbahu. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qiraah atau bil qiraah. Jadi jemaah sekalian kata Nabi, ingatlah masing-masing, sesungguhnya masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Allah. Sedang berbisik-bisik dengan Allah. Maka jangan sekali-kali sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain. Jangan saling ganggu dan juga jangan saling mengeraskan bacaan di dalam sholat. Enggak boleh. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Ingat, ya saudara kita sedang sholat jangan diganggu. Maka seperti itu. Maka kurang tepat juga di tempat-tempat yang lain ya, maksudnya di beberapa tempat saudara kita lagi masbuk, ternyata zikirnya pakai mic, Pak. Zikir habis sholatnya pakai mic ini juga mengganggu, tidak boleh, Pak.
Kalau mau zikir serak, suaranya ditampakkan, dikeraskan gitu ya, maksudnya supaya yang lain dengar, itu tanpa mic. Tanpa mic nggak apa-apa Pak. Karena Nabi mengeraskan suaranya itu kecil, suaranya supaya didengar, jadi nggak seperti orang teriak-teriak. Kalau kita pakai mic ini kalau kayak orang teriak-teriakan ya mas kalian. Jadi demikian. Belum lagi ada orang yang selain masbuk, ada orang yang datang telat lagi Pak. Ada bisa jadi gelombang yang kedua, jamaah yang kedua. Ini terganggu pasti itu Pak. Pasti jamaah sekalian. Makmumnya nggak dengar imamnya baca apa sih, karena ini kalah dengan suara zikir itu yang kencang itu. Jadi saya bukan berarti mengingkari zikir jahar, zikir ditampakkan. Boleh, tapi ya jaharu qalilan. Jadi jaharnya atau ditampakkan itu sedikit sekiranya orang-orang dengar. Dan itu pun dalam mazhab Asy-Syafi'i jemaah sekalian, ya itu yang ngeraskan adalah imamnya. Yang ngeraskan imamnya setelah imam merasa bahwa jamaahnya sudah ngerti, sudah paham, kembali lagi pelan. Itu kata Imam Asy-Syafi'i jemaah sekalian. Jadi jaharnya tidak terus-terusan gitu. Ya, udah selesai. Nah, demikian ya Mas sekalian. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sedang mendengar azan. Nih Pak. Posisi saya di rumah. Kebetulan di kamar mandi maupun sedang wudu. Bagaimana solusinya Pak? Baik ya. Jadi jamaah sekalian, saat kita sedang wudu dengan azan, kita jawab apa enggak? Kalau kita jawab juga enggak apa-apa jamaah sekalian, enggak masalah. Karena ngomong kita saat wudu itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan apa? Wudu kita. Enggak apa-apa. Asal antum lagi kumur-kumur ngucapin la haula wala quwwata illa billah gitu. Jadi dimuntahin dulu gitu ya. Enggak apa-apa, boleh Pak. Tapi kalau di kamar mandi lagi ngapain dulu antum? Jangan Pak kalau di kamar mandi. Antum segera keluar aja. Intinya gini Pak, sunnahnya itu kan ada beberapa Pak ya. Kalau lewat dari kita sunnah mengulangi muadzin, maka jangan telat dari kita, jangan terlewatkan dari kita jemaah sekalian. Sunnahnya membaca sholawat dan doa sehabis adzan. Doa agar kita diampuni dosa-dosanya tadi. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah raditu billahi rabban dan seterusnya. Jangan telat itu Pak. Ya, jadi demikian. Kalau bisa tiga-tiganya tadi lebih baik. Tapi kalau tidak ya jangan terlewatkan semua. Wah berarti menunjukkan nggak peduli dia. Ingat ya Mas kalian. Kalau orang yang peduli dengan ibadah sunnah, maka yang wajib lebih dia perhatikan. Kalau dia memperhatikan ibadah sunnah dan merutinkannya, insya Allah ibadah-ibadah wajib aman Pak. Dia nggak terlalaikan. Jadi ibadah sunnah ini ibarat pagar yang bisa melindungi ibadah wajib. Sebab suatu saat ya dia sedang futur mengamalkan ibadah sunnah, maka saat itu yang ditinggalkan hanya yang sunnah saja Pak. Sedangkan ibadah wajibnya tetap dilaksanakan. Begitu jemaah sekalian ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Begitu Pak. Ada lagi silakan. Salawat dulu. Habis itu salawat. Salawat, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, habis itu raditu billah. Doa yang ada raditu billah. Jadi ada 3 doa macam. Salawat, kemudian doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan terakhir doa yang ada raditu billah. Syahadat, 2 kalimat syahadat dan raditu billah. Urutannya seperti itu sih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah azan itu, karena Nabi ngomongnya gini Pak. Ketika kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian bacalah salawat. Berarti kata kemudian itu berarti urutan. Kemudian bacalah salawat atasku. Karena siapa saja mengucapkan 1 salawat untukku, dia akan disalawati oleh Allah 10 kali. Kemudian lagi Pak. Berarti urutannya itu. Kemudian mintalah wasilah untukku kepada Allah. Arti Muhammadanil wasilah itu. Dan seterusnya. Berarti doa wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan
abdu rasulullah raditu billahi robba sampai habis itu adalah dibaca setelahnya, begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Cukup? Belum Pak. belum 20 menit. Silakan Pak. Iya, mau sholat sunnah apa deh? Sholat sunnah apa sih? Terus saya, silakan Pak. Nah ini pertanyaan bagus ya Mas sekalian. Ini pertanyaan bagus. Apakah iqamah kita juga harus membaca atau mengulangi? Jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan bahwasannya iqamah sama dengan azan. Karena Allah menamakan iqamah itu dengan azan. Nabi bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun." Baina kulli adzanaini salatun. Di antara setiap dua azan ada salat. Jadi artinya di antara setiap azan dan iqamah, dua azan itu ada salatnya, itu salat sunnah qabliyah. Nah, hadis yang mulia ini ya Mas sekalian menunjukkan bahwasanya Allah menamai iqamah dengan azan. Maka jamaah sekalian, kalau mau mengucapkan itu maka ya silakan, enggak masalah. Karena memang ada ulama yang berkata demikian itu. Ya. Namun kalau menganggap iqamah itu bukan adzan, yang ada dalil adalah adzan, sedangkan iqamah tidak ada, ya maka tidak mengapa, tidak usah mengucapkan. Nah berarti jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau orang yang ingin mengikuti iqamah, Allahu Akbar, berarti diikuti Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu kan kadang ada yang mengucapkan gitu Pak. Tapi umumnya orang nggak tahu ngucapinnya belakangan doang. Bisa difahami nggak Pak? La ilaha illallah, la ilaha, rame Pak, buru-buru. Tapi yang lainnya nggak diikutin. Gitu. Karena ikut-ikutan ya Mas kalian. Serius itu. Ibadahnya ikut-ikutan. Kalau antum mau ya dari awal sampai akhir. Ya. Dari awal sampai akhir. Tapi kalau berpendapat, memang ulama ada yang berpendapat itu beda dengan adzan, maka satu itu sudah tidak usah diucapkan dari awal sampai akhir. Nah, ketika berarti selesai muadzin, selesai orang yang iqamah, kita tidak usah mengucapkan la ilaha illallah karena dari awal enggak mengucapkan kok. Nah, gitu ya. Jadi berbeda ini dengan adzan jamaah sekalian ya. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Seperti jelas Pak? Ketika sholat Jumat saya datang, ini azan lagi berkumandang. Iya. Kira-kira yang maksudnya lebih bagus mana? Saya langsung sholat tahiyatul masjid atau menunggu azan itu selesai? Baik, ini pertanyaan bagus. Kalau kita datang ke masjid, di masjid sedang azan, apakah kita tahiyatul masjid atau nunggu azan selesai? Jawabannya adalah laksanakan semua sunnah yang ada Pak. Sunnah pertama kita mengulangi azan setelah muadzin per kalimat itu. Habis itu doa, sholawat, minta wasilah, baca raditu billah itu. Setelah itu baru sholat sunnah tahiyatul masjid. Selagi belum sudah sholat sunnah tahiyatul masjid, kita berdiri dulu Pak, jangan duduk. Seperti itu ya Mas. Bisa dipahami nggak Pak? Karena ada adab kita di masjid itu, masuk itu jangan duduk kecuali kalau sudah sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi sunnah. Nah kalau kita walaupun sunnah hanya melaksanakan, maka insya Allah ya yang lain wajib juga lebih dijaga. Oh lagi Jumatan. Oke, ini pertanyaan bagus. Ya, tapi antum tadi nanya pas Jumatan ya? Oh baik. Dalam kondisi Jumatan itu berbeda. Nah kalau pas lagi Jumatan, ini para ulama mengatakan intinya kalau dalam adzan lagi imam ada muadzin, kita jangan sholat dulu Pak, kita dengarkan itu. Kecuali kalau lagi Jumatan, imam naik di atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muadzin, ya sudah kita jangan menunggu Pak, jangan menunggu muadzin selesai, baru saat itu kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tidak demikian untuk Jumatan, mohon diingat Pak ya, mohon diingat Pak ya. Untuk Jumatan saja.
Jadi walaupun kita saat itu datang imam lagi assalamualaikum, kita langsung takbir saja. Imam assalamualaikum, kita Allahu Akbar. Berharap adzannya selesai, kita udah selesai sholat sunnah juga. Seperti itu jamaah sekalian. Karena saat itu yang wajib bagi kita adalah mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah jamaah sekalian ya. Nah sedangkan yang sunnah itu kan sunnah Pak. Tapi yang wajib tuh dengerin khutbah. Jadi jangan mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib gitu ya. Jangan prioritaskan yang sunnah, tapi ternyata yang wajib ada yang ditinggalkan Pak. Jadi demikian, ini banyak orang tidak ngerti disamakan antara azan-azan dalam sholat 5 waktu dengan Jumatan. Tidak demikian, beda. Ingat Pak ya, mohon nanti kalau terkadang telat, imam sudah salam gitu, sudah naik di atas mimbar, sholat aja langsung Pak. Enggak usah nunggu azan selesai. Langsung sholat, niat sholat sunnah tahiyatul masjid gitu ya. Demikian, wallahu a'lam. Tapi kenapa antum telat ya Mas sekalian? Allah sudah ngasih antum kebolehan boleh kerja berjam-jam, nanti habis Jumatan kerja lagi. Allah minta setengah jam, 3/4 jam kok masih telat Jumatan. Malu ya masalah sama Allah, malu. Malu jamaah sekalian. Udah datang telat, tidur Pak. Tidur itu, ini fenomena. Banyak, saya kalau tidur saya aminin Pak lagi khutbah. Kalau saya lagi konsentrasi bisa saya bagi Pak. Pak, tolong jangan tidur Pak. Ada yang main HP Pak. Pak, tolong jangan main HP. Lagi khutbah saya putus khutbah saya itu. Bodoh amat mau nggak suka sama saya nggak apa-apa. Bahkan orang tua ngobrol Pak. Mohon maaf nun sewu, orang tua Pak. Sampai seperti itu nggak ngerti jamaah sekalian, adabnya lagi dengerin khutbah itu tidak ngerti, harus diam. Mohon maaf Bapak, jangan ngobrol dulu Pak. Khutbah ini tidak seperti tausiah biasa. Habis itu saya terusin lagi. Jangan jamaah sekalian. Ngobrol, tidur, ya, terus apalagi ngelamun gitu, bermain-main dengan HP kita, itu semua membatalkan pahala Jumatan itu. Ya. Jadi jangan seperti itu jamaah sekalian. Plus apa sih yang kita cari jamaah sekalian? Ini sekarang kita momen menambah ketakwaan dengerin tausiah, khutbah, nasihat. Ya, jadi begitu sebagai bekal kita jamaah sekalian. Kita butuh itu ya orang yang ngingetin kita. Nah kalau bapak-bapak enak Pak, ada tuh yang bisa ngingetin setiap Jumat. Kalau istri kita gimana Pak? Yang ngingetin siapa? Gak ada kan? Nah makanya tugas kita yang ngajarin ini antum labis dari sini Pak, ngajarin istri di rumah. Ngajarin apa? Pokoknya ngajarin apa aja. Kajian di sini atau ngajarin di rumah, bikin kajian sendiri. Terserah mau resmi kayak mau nggak resmi, apa ngobrol sambil santai dengan istri. Yang penting antum ajarin Pak. Waduh saya lupa. Kalau lupa gimana Pak? Ajak istri ke sini Pak. Udah antum ini meringankan antum. Jadi kalau ngajak istri itu jangan ke taman dunia saja, tapi taman surga aja Mas sekalian. Karena ilmu model seperti ini, fikih ini Pak, ini dibutuhkan oleh kaum wanita juga. Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah nasihati kita aja Mas sekalian. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga loh kata beliau. Siapa saja yang tidak memasuki surga di dunia ini, dia tidak bisa memasuki surga di akhirat. Surga di dunia ternyata adalah di majelis ilmu. Antum rajin ngaji begini Pak, nggak ngajak istri Pak. Wah, ya kalau ngajarin di rumah nggak masalah. Karena itu kewajiban kita. Tapi kita ingat ajak yuk, ayo Bu, ayo Mah, ayo Nak, gitu loh. Jadi kita ringan, nggak usah ngajarin lagi, cukup kita. Nah, kalau malas ya kasih duit lah, lebihin duit belanjanya. Yang penting nanti tanggung jawab kita ditanya sama Allah Pak. Istrimu itu nggak bisa ngerti ilmu agama, nggak ngerti baca Quran juga, kenapa nggak ini Pak? Itu berat Pak. Makanya di sini juga harus ada jamaah sekalian, ya sepakati jamaah kajian tahsin ibu-ibu supaya istri kita jamaah sekalian itu juga bisa baca Quran yang benar. Nggak usah jauh-jauh. Pokoknya manfaatkanlah rumah Allah ini jamaah sekalian, lebih berkah itu. Kan sedekahnya dari antum dan kembali kepada antum dan keluarga juga. Begitu jemaah sekalian. Oh begitu.
Nah, seperti itu ya. Kalau saya Pak, kalau ngajar di rumah dekat rumah itu, anak saya lagi semua di rumah, Pak. Saya bawa semua anak istri saya Pak, dengerin. Jadi agar saya ngomong begini tentang agama nggak ngomong ke orang lain, sedangkan anak istri saya gersang Pak, enggak. Di rumah itu saya nasihati jemaah sekalian, itu wifi yang disewa yang kita bayar setiap bulan itu hendaknya didengarkan untuk kajian. Jadi jangan malah tiktokan terus, medsosan terus jemaah sekalian. Hati istri kita, keluarga kita itu keras jemaah sekalian. Ya melalai dari Allah Subhanahu wa taala, itu tanggung jawab besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, seperti itu Pak tambahannya. Semoga kehadiran antum bisa lebih banyak lagi. Karena harus percuma Pak cuma dikit doang misalnya gini. Harusnya dipenuhin ini. Jadi demikian itu ya. Wallahu alam, ada kekurangannya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat. Insyaallah di pertemuan akan datang kita baru memulai bab masalah syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat insyaallah. Baik, semoga bermanfaat dan mendatangkan faidah yang begitu banyak bagi kita semua, termasuk kita menjadi hamba yang teguh di atas sunnah Nabi dan juga ajaran Nabi selama hayat masih dikandung badan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.